Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'idal adha 'idan mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Fa ya'malullah ittaqullah usi nafsi wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang beriman, Idul Adha, hari raya yang sangat berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mengisahkan tentang Nabi Ibrahim, termasuk doa-doa beliau yang cukup banyak. Di antaranya yang tadi dibaca oleh Imam di rakaat pertama. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim mendoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah ini negeri haram, Makkah, negeri yang aman. Dalam tafsir, sehingga aman, rasa aman ada pada penduduknya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhilah aku, anak-anakku dan keluargaku dari penyembah berhala. Nabi Ibrahim sangat terkenal sebagai bapak monoteisme yang sangat memperjuangkan tauhid. Bahkan dia pula yang kita kenal menghancurkan berhala-berhala saat di Makkah Al-Mukarramah. Begitupun doa-doanya. Dia pengen dirinya, keluarganya, termasuk para pengikut-pengikut beliau, agar dijauhi dari menyembah berhala. Dalam Al-Quran cukup banyak kisah tentang itu. Secara spesifik minta sama Allah agar anaknya menjadi sosok-sosok bertauhid, bahkan indah dipandang mata. Kita sering baca ayatnya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah aku, istri, dan anak-anak yang indah dipandang mata, dan jadikan mereka sebagai orang-orang yang bertakwa.
dan sebagai pemimpin yang berjalan di atas ketakwaan. Dalam rakaat kedua, imam kalau kita simak membaca ayat Rabbi habli minas shalihin. Sekian mufassir termasuk Al-Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, urzuqni waladan salihan yu'annisuni fi ghurbati. Ya Allah, berikanlah aku anak yang saleh yang bisa berlemah lembut saat aku dalam pengasingan, karena beliau diasingkan oleh Raja Namrud. Akhirnya Allah berikan Ismail dan Ishak yang beliau minta diberikan anak soleh. Bahkan beliau bernazar untuk mengorbankan jika Allah berikan anak. Karenanya tatkala lahir anaknya, falamma balagha ma'ahu sa'ya. As-sa'ya menurut beberapa mufassir yang berarti al-amal, ketika bisa berbuat, bahkan melakukan perbuatan termasuk ibadah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Datang perintah, inni ara fil manam anni azbahuk. Aku lihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Fanzur ma'adha tara. Beliau minta pendapat kepada anaknya, bagaimana menurutmu? Al-Imam Ibnu Abbas dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Ru'yal Anbiya'i Wahyun, penglihatan Nabi dalam mimpi adalah wahyu. Berbeda riwayat dalam tafsir At-Tabari, Ru'yal Anbiya'i Haqqun, mimpinya para nabi adalah sebuah kebenaran. Kemudian jika mimpi, idza ra'au fil manami syai'an fa'aluhu, kalau mimpi sesuatu dijalani oleh para nabi. Karenanya menurut Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir, kata beliau ada 3 tahapan mimpi yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Pertama, malam Tarwiyah kemarin, ada sebuah tanda tanya dalam diri Nabi Ibrahim. Aminallah au minasyaitan. Ini mimpi dari Allah atau dari syaitan? Anak harus disembelih, anak harus dikorbankan. Lebih lagi pada malam kedua, malam Arafah. Pertama Tarwiyah, adanya penglihatan. Yang kedua, udah ngerti bahwa itu minallah, disebut Arafah menurut Syekh Fakhruddin. Kemudian yang munahar, kalau sekarang di hari ini Yaumul Udhiyah, yakin betul, diajaklah anaknya. Kemudian dalam tafsir ada yang menjelaskan yang dikorbankan adalah Ismail alaihissalam. Meskipun ada juga riwayat bahwa yang dikorbankan adalah Ishak alaihissalam. Diajak dan dibawa pisau yang tajam dan tali untuk mengikat biar tidak merontak. Kata putranya, ya abati f'al ma tu'mar satajidni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan melihat aku dalam keadaan sabar.
Nabi Ismail punya kesabaran tingkat tinggi. Bahkan dalam ayat lain, wa Ismaila wa Idrisa wa Dzulkifli kanu minal sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Bahkan beliau dalam ayat lain, kana inda rabbihi mardiya. Nabi Ismail adalah sosok yang diridhoi Allah. Nabi Ibrahim ridho dengan perintah. Nabi Ismail juga ridho dengan adanya perintah. Apa itu ridho? Kita seringkali menyatakan ridho kepada Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku ridho Allah sebagai Tuhan, sebagai pencipta dan pemelihara. Tapi benarkah kita ridho kepada Allah? Karenanya Rabi'ah al-Alawiyah, sufi besar dari Irak, ketika banyak orang minta ridho kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon ridhamu dan surgamu. Minta ridha, minta surga. Beliau pertanyakan, nas'alur ridha min Allah wa kaifa ridhana an qada'i. Kita sering minta ridha kepada Allah atas kekurangan, kesalahan, dosa. Wa kaifa ridhana an qada'i. Bagaimana ridho kita kepada Allah? Kita sering tidak ridho. Diuji, sering tidak sabar, sering tidak ridho. Dikasih kemelaratan, sering mengeluh, tidak ridho dengan takdir Allah. Dikasih sakit, sering kali mengeluh, padahal itu bagian dari ketentuan Allah. Karenanya ar-ridha menurut Al-Imam Al-Harith, seperti dalam kitab Rasailul Imam Al-Ghazali, yang dimaksud ridha sukunul qalbi tahta jariyanil hukmi, tenangnya hati, damai, tentram, tenang di bawah berjalannya hukum. Ada perintah, tenang, damai kita jalani. Adanya larangan, damai dan tenang hati kita. Nabi Allah Ibrahim dapat perintah untuk mengorbankan anaknya, meskipun pernah ia nadarkan dulu. Dengan tenang dia menerima perintah itu. Kita sering mengeluh, oh dikit-dikit zakat, dikit-dikit ibadah, harus bangun pagi subuh, sering ada keluhan. Jangan-jangan kalimat yang sering kita ucapkan, raditu billahi rabba wa bil islami dina, hanya di bibir saja, tidak sampai ke hati. Nabi Ismail dikorbankan, dia ridho dengan itu. Menurut Al-Imam Dhunnun Al-Misri, yang dimaksud dengan ar-ridha sururul qalbi bimurril qada, senangnya hati, senang hati dengan pahitnya ketentuan Allah. Kita sering tidak ridho kepada Allah, tapi kita minta ridho kepada Allah. Nyawa dikorbankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Memang pengorbanan nyawa adalah pengorbanan paling tinggi. Nyawa dikorbankan, belum tentu kita mau. Dulu memang banyak yang mengorbankan nyawa-nyawa. Tengok saja, misalnya di Mesir, gadis-gadis tercantik dikorbankan untuk Dewi Sungai Nil. Di Kanaan Irak misalnya, bayi-bayi dikorbankan untuk dewa Baal. Suku Aztec, Meksiko, yang dikorbankan manusia, darah dan jantung untuk
dewa matahari. Tengok saja misalnya suku Viking di Skandinavia, Eropa Utara, yang dikorbankan para pemuka agama untuk dewa perang Odin. Sejak dulu sudah ada. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ingin mengorbankan putra yang sangat dicintainya karena ketaatan kepada Allah dan ridhonya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yang tidak pergi haji disunahkan untuk berkurban sapi atau kambing, berkorban karena Allah. Dulu zaman jahiliyah mereka mengorbankan binatang, kemudian nadahu dima'aha walhumaha, darah-darahnya diciprat-cipratin. Padahal kata Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali darah dan dagingnya tidak sampai pada keridhaan Allah, tapi ketakwaan kamulah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita yang bisa berkorban, marilah kita berkorban. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua ketika akhir hidup kita yang ada dan keluarga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum, barakallahu lana wa lakum, waj'alna minal mukhlasin, waj'alna minal mardiyin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi yajibu alaina min hamdihi wa ta'zimihi wa nashkuruhu ala ihsanihi wa in'amihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fi sabilihi. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anil sayyi'at wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bil qudsi. Faqala ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa an tabi'in wa tabi'an tabi'in wa wa'anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna wal musafirin waj'al hajjahum hajjam mabrura wa sa'yam mashkura. Rabbana fil lana wa li ikhwana alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.